Koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Marliana SPD, CGP Angkatan 7 SMK Negeri 1 Loknga. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Ki Hajar Dewantara menekan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach dalam pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coaching dalam dunia pendidikan sangat sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam coaching ini, ada proses menuntun yang dilakukan guru atau coach kepada murid atau coachee untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan alam dan zaman. Dalam proses coaching, guru sebagai pamong mengajukan pertanyaan efektif dan reflektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid dengan tidak memberikan solusi, akan tetapi mengarahkan mencari solusi. Bagaimana keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengkomodir kebutuhan murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Pembelajaran diferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang murid dan merespon pembelajaran berdasarkan perbedaan. Memahami murid secara terus-menerus serta membangun kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan murid, mengamati dan menilai kesiapan belajar serta minat murid dan profil murid. Bagaimana keterkaitannya coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi? Dalam kaitan untuk mencari tahu tentang kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh murid, maka sudah seharusnya seorang guru memiliki cara dan metode untuk dapat mengeksplor kemampuan diri murid dalam kaitannya menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapinya agar dapat menggali potensi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi si murid. Seorang guru akan menerapkan coaching dengan menetapkan tujuan terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan menggali kekuatan murid sehingga murid tersebut mampu membuat rencana aksi dan dapat memberdayakan kekuatan yang dimiliki sampai akhirnya dia mampu membuat komitmen yang bertanggung jawab. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu PSE, adalah hal yang sangat penting. Titik pembelajaran ini berisi keterampilan yang dibutuhkan anak untuk bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Pembelajaran sosial emosional juga mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. Nah, pembelajaran sosial emosional mencoba untuk memberi keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Bagaimana kita sebagai pendidik dapat menggabungkan itu semua dalam pembelajaran sehingga anak-anak lainnya belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia. Dalam tahapan guru sebagai coach pada pembelajaran sosial emosional, peran guru adalah menjadi relasi yang setara
bagi murid yang dapat memberdayakan kemampuan murid lewat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diajukan untuk menggali kekuatan diri yang dimiliki oleh murid untuk bisa menemukan sendiri mengapa masalah itu terjadi dalam dirinya dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar masalah yang dihadapinya itu dapat diselesaikan menurut cara yang ditemukan sendiri oleh si murid. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi diri sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah sangat terkait kaitannya atau berhubungan erat dalam keterampilan coaching yang diawali dengan paradigma berpikir coaching. Prinsip-prinsip dalam coaching yang menggunakan alur Tirta semua bertujuan untuk kemerdekaannya yang memberdayakan kemampuan siswa tersebut. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk mengembangkan potensi dirinya, maka keterampilan coaching sangat perlu untuk dimiliki dan diterapkan. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu yang pertama, keterampilan coaching diawali dengan paradigma berpikir coaching, yaitu satu, fokus pada coaching, kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu, ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat, keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata kunci, yaitu yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, ketiga memaksimalkan potensi. Nah, dalam berinteraksi dengan teman sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Seorang coach harus menguasai 3 kompetensi coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Kedua, mendengarkan aktif. Ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ada 3 hal yang bisa menghambat dalam kompetensi mendengarkan aktif. Yang pertama, asumsi atau memberikan anggapan tertentu. Yang kedua, melabel atau judgment. Kemudian yang ketiga, asosiasi atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta yang pertama yaitu tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. Kemudian I yaitu identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Kemudian rencana aksi, yaitu coach membantu coachee dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Kemudian tanggung jawab, komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Kemudian alur Tirta ini, alurnya yang membuat alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Baik, selanjutnya pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, emosi yang dirasakan. Tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Kemudian, tertantang untuk memperbanyak praktek coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik, sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Kemudian yang sudah baik dan yang perlu saya perbaiki adalah mendapatkan pemahaman materi coaching dan
sudah dipraktekkan. Kemudian yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coaching yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah, kemudian implikasi terhadap kompetensi diri yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Nah, Guru Bergerak Indonesia akan maju. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan sedikit informasi tentang diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional saya. Terima kasih.